Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Kuatno bin Bapak Haji Samhadi. Dalam hal ini yang ditinggalkan adalah istri tercinta Ibu Sarpiah beserta anak dan menantunya. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan kuburnya dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan juga yang ditinggal Ibu Sarpiah beserta anak mantunya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesabaran, yakin bahwa ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini kita duduk di tempat yang sangat mulia di rumah Allah, mengiringi doa telah berpulang ke rahmatullah Bapak Kuatno. Hari ini beliau kita doakan, pasti nanti kapan-kapan kita pasti menyusul. Pasti nggak Bu? Pasti nggak Bu? Siap nyusul? Hah? Siap nyusul? Insya Allah. Karena tidak ada yang tidak nyusul, cuma menunggu giliran itu datang. Jadi Ibu Sarpiah nggak boleh sedih, karena pasti kita akan merasakan seperti yang hari ini dirasakan Bu Sarpiah. Pasti itu Bu ya. Cuma tinggal nunggu giliran saja. Giliran kita bisa entar sore, bisa nanti malam, bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Pengennya mak 50 tahun lagi Bu ya, pengennya begitu. Tapi kita nggak tahu. Dimana kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang berjiwa, semua yang bernafas pasti mati. Jadi tidak perlu ditakutin, tidak perlu disedihkan, karena kita pasti akan merasakan yang sama. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berziarah ke Baqi, pemakaman umum yang berada di samping Masjid Nabawi. Setiap saat Rasulullah berziarah ke Baqi. Dan Rasulullah ketika datang berziarah ke Baqi selalu mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikum. Jadi kata Nabi, insya Allah kami akan menyusul kalian semua. Jadi selalu begitu, kita pasti menyusul. Nah yang terpenting para bapak dan ibu sekalian, hari ini kita duduk dalam rangka mempersiapkan jemputan itu datang. Udah siap belum Bu? Nah, yang paling muda udah siap? Belum. Yang paling tua? Belum juga. Ya Bu ya. Kali yang mudaan mah baru belum lama di dunia ya. Yang tua, yang udah lamaan belum juga. Belum mau juga.
Para bapak dan ibu sekalian, apa yang kita lakukan ketika kita sudah kembali seperti almarhum? Yang pertama adalah memperbanyak beristighfar, yaitu menghapus dosa. Jadi istighfar itu, para bapak dan ibu sekalian, adalah obat untuk menghapus dosa. Setiap kali ibu mengucapkan astagfirullahalazim, dosa kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini ibu bapak duduk, yang dibaca apa tadi? Istighfar. Astagfirullahalazim li wali walidayya walahu walil mu'minina wal mu'minah. Itu redaksinya, Bu. Ya Allah, ampuni dosa saya. Jadi bukan dosa almarhum dulu, bukan. Tapi ya Allah, ampuni dosa saya. Astagfirullahalazim li. Nah, gitu, Bu ya. Ya Allah, ampuni dosa saya. Baru yang kedua, walahu. Yang kedua, wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, baru walahu, untuk almarhum. Ampuni ya Allah dosa almarhum. Yang keempat baru walil mu'minina wal mu'minat. Ampuni ya Allah dosa saudara-saudara saya yang mukmin dan mukminah. Jadi hari ini ibu diundang oleh Ibu Sarpia bukan hanya untuk mendoakan almarhum saja, tetapi juga mendoakan diri kita, mendoakan kedua orang tua kita, dan mendoakan semua saudara-saudara kita. Al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun apa? Yang mati. Makanya rugi jika ada orang diundang ikut acara tahlilan kayak ini tidak datang. Karena yang diisi apa, Bu? Istighfar, minta ampun buat diri kita. Siapa sih, Bu, di antara kita yang tidak punya dosa? Semuanya pasti punya dosa. Pasti nggak, Bu? Pasti. Setiap hari kita melakukan dosa. Nah, cara menghapus dosa itu adalah dengan beristighfar. Makanya ibu datang di sini, diundang oleh Ibu Sarpia, bukan hanya mendoakan untuk suaminya saja, tapi yang pertama kali kita doakan adalah diri kita. Astagfirullahalazim li. Nah, ya Allah, ampuni dosa saya. Jadi dengan ibu datang ke sini, dosanya udah diampuni oleh Allah. Itu luar biasa, Bu. Coba kalau yang tidak datang, coba yang tidak hadir, apalagi yang anti, Bu ya, apalagi yang anti tahlil, anti zikir umpamanya ya. Dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah. Jadi besok-besok ibu sekalian, kalau ibu diundang ada majelis zikir, majelis tahlil kayak ini, segera datang. Kenapa? Karena di dalamnya minta ampun buat dosa kita. Yang kedua, astagfirullahalazim li wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya. Jadi orang tua ibu, dengan sebab ibu datang ke majelis ini, sudah kita mohon sama Allah supaya dosa kedua orang tua saya diampuni ya Allah. Jadi kedua orang tua ibu yang tidak hadir di sini, atau kedua orang tua ibu yang sudah berada di alam kubur, dengan kita beristighfar bersama, itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ada kerugiannya, Bu? 2. Kalau tidak hadir, kita diundang di majelis seperti ini. Ya, Bu ya. Yang ketiga, ibu sekalian, baru kita doakan buat almarhum. Jadi almarhum yang punya hajat, almarhum yang punya sebab, dengan sebab almarhum kita diundang di sini, dengan sebab almarhum kita duduk di majelis ini, tapi almarhum kita doain nomor berapa? Nomor 3. Luar biasa tuh, Bu ya. Nomor ketiga, padahal kita datang ke sini sebab diundang dengan almarhum.
Tapi nggak masalah ibu sekalian. Nah, itulah yang diatur oleh agama. Makanya perintah istighfar ini ibu sekalian bukan dari siapa-siapa. Perintah istighfar ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tahu perintah istighfar ini dari Allah itu surah apa, Bu? Bu, ibu disuruh istighfar oleh Allah dalam surah apa? Tahu, Bu? Bu, tahu? Oh, ini yang tahu, udah hadiahnya umroh nih. Jadi perintah istighfar ibu sekalian itu tertulis di dalam surah Muhammad ayat 19. Catat, Bu. Besok ibu kalau ada yang nanya, emang benar istighfar itu perintah Allah tertulis di dalam Al-Quran? Jawabannya surah apa, Bu? Surah Muhammad ayat 19. Apa kata Allah ibu sekalian? Wastaghfir lidambika walil mu'minin wal mu'minat. Bu. Wastaghfir lidambika walil mu'minin wal mu'minat. Perintah Allah, beristighfarlah kamu karena dosa kamu. Allah tahu bahwa kita manusia ini tempatnya orang yang punya dosa. Ahlan wa sahlan, guru kita ini. Ya, Allah tahu bahwa manusia tempat apa? Punya dosa. Makanya redaksinya wastaghfir lidambika. Beristighfarlah kamu karena dosa kamu. Baru kata Allah walil mu'minin wal mu'minat. Beristighfarlah untuk saudara kamu mukmin laki-laki dan mukminah, mukmin perempuan. Ini perintah Allah. Kita disuruh beristighfar. Makanya ketika kita hadir di majelis ini, yang kita baca apa, Bu, pertama-tama? Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Terus, Bu, walahu walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wali walidayya walahu walil mu'minina wal mu'minat. Begitu nggak tadi, Bu? Bu, begitu nggak tadi? Iya. Yang dibaca adalah apa? Istighfar. Jadi perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang kedua, Bu, dari siapa istighfar ini? Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat dari Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Ya, Bu, beliau berkata, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah. Ketika itu ada seseorang datang dari Bani Salimah. Orang itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal?" Jadi ada seseorang datang ke Bani Salimah, bapak ibunya sudah meninggal. Tapi orang ini, Bu, belum sempat berbakti. Belum sempat banyak berbuat baik sama kedua orang tuanya. Akhirnya orang ini nanya, "Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. Apakah saya masih bisa berbakti kepadanya?" Bisa nggak, Bu? Bisa nggak, Bu? Orang tua kita yang sudah meninggal, kita masih bisa berbakti nggak? Bisa. Dengan apa, ibu sekalian? Yang pertama, as-salatu alaih. Suruh sholatin. Sholat di sini bisa disolatkan, bisa juga dibadal sholatkan. Jadi kalau kita punya utang sholat, maka kita diapain? Kita ganti sholat kita itu. Atau orang tua kita punya utang sholat, maka kita boleh membadal sholatkan dia. Dalilnya adalah hadis ini. Ya, ketika orang tua kita sudah meninggal, kemudian kita masih pengen berbakti dan belum sempat berbakti ketika dia hidup, yang pertama adalah as-salatu alaih.
Sholat ini maknanya bisa disolatkan ketika jenazah itu ada. Yang kedua, sholat ini maknanya bisa juga kita ganti sholat-sholat mereka yang sudah mereka tinggalkan. Yang ketiga, sholat ini bermakna doa, yaitu didoain. Nah, ibu duduk di sini tadi, rangkaiannya ada nggak doanya? Ada doanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Ya Allah, ampunilah dia. Gitu ya. Allahumma gfir warhamhu, sayangilah dia. Waj'alil jannata mathwahu, dan jadikan kuburnya tempat tinggalnya. Itu doa. Nah, oleh karena itu kepada anak, mantu, Ibu Sarpia terutama ya, buat almarhum ini, mampu disolatkan, solatin. Tidak mampu mensolatkan, mengganti solat-solat yang ditinggalkan, doain. Doain dia. Karena orang yang sudah meninggal, hanya doa yang diapain? Yang dinanti. Jadi orang kalau sudah mati Bu ya, sudah berada di alam kubur, itu menanti jengukan. Kenal dijenguk Bu? Ibarat orang di penjara. Orang di penjara itu kan dia punya keluarga, punya saudara, punya anak, punya mantu. Mana nih anak gua ya? Belum juga jenguk gua. Nah begitu. Jadi orang yang berada di alam kubur menanti jengukan dari siapa? Dari keluarga, dari istri. Oleh karena itu Bu Sarpia sering-seringlah dijenguk. Di antaranya dengan apa? Doa. Kalau tidak bisa yang lain-lain ya Al-Fatihah. Cukup dengan Al-Fatihah bisa. Nah yang kedua Bu, dengan apa orang bisa berbakti kepada orang yang sudah meninggal? Yang kedua adalah al-istighfaru lahu, dengan beristighfar. Makanya Bu Sarpia nanti bisa astagfirullahalazim li walidayya walahu. Nah buat suaminya. Ya kalau buat emaknya berarti walaha, gitu Bu ya. Nah istighfar ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sudah meninggal. Jadi makanya ibu-ibu sekalian, dikumpulin di majelis ini ada dalam rangka untuk mengistighfarkan buat almarhum, supaya dosa-dosanya diapain? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighfar ini tidak cukup dengan momen saja, momen 7 hari, momen 40 hari, momen 100 hari, tidak cukup itu aja. Istighfar itu yang harus kita baca setiap hari. Ibu-ibu sekalian, setiap hari baca istighfar enggak? Insya Allah. Berapa istighfar yang dibaca Bu? Enggak terhitung, luar biasa berarti Bu ya, banyaknya. Enggak terhitung karena belum dihitung apa belum dibaca? Oh saking banyaknya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi dalam satu riwayat Rasulullah ibu sekalian beristighfar setiap hari 70 kali. Dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat lain Rasulullah beristighfar 100 kali. Di mana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Allah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Ini salah satunya Bu. Demi Allah aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Nah, nanti Pak Ibu Sarpia kalau pengen dosa almarhum terus dikikis abis ya, dihapus abis, minimal Ibu Sarpia setiap hari 100 kali. Astagfirullahalazim li walidayya walahu gitu. Astagfirullahalazim li walidayya walahu. Nah, sebut namanya. Dalam rangka tadi menghapus sedikit-sedikit. Nah, supaya apa Bu? Supaya habis dosa-dosa kita yang kita baca. Jadi kalau kita sebagai manusia yang banyak salah, banyak dosa Bu, kalau beristighfarnya cuma 3 kali sehari, ya kan? Banyakan istighfar apa banyakan dosa yang kita lakukan? Bu, banyakan dosanya. Nabi orang yang tidak pernah punya dosa, tidak pernah melakukan dosa,
Nabi tidak pernah nyakitin orang, Nabi nggak pernah menzalimi orang, Nabi nggak pernah berbohong, Nabi nggak pernah berbuat maksiat. Tapi Nabi selalu beristighfar sehari berapa? 100 kali. Minimal ibu sekalian yang ibu baca astagfirullahalazim. Jadi kalau segitu doang bu, itu istighfar buat diri kita doang. Astagfirullahalazim buat diri kita. Atau yang panjangan ada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah itu 100 kali ibu sekalian. Dalam rangka setiap hari kita berusaha untuk menghapus dosa-dosa kita. Ada satu riwayat begini bu. Ketika ada seseorang hidup di dunia banyak melakukan dosa. Ya, banyak sekali dosa-dosanya. Pokoknya hal-hal yang berdosa dia lakukan. Ketika dibangkitkan di yaumul ba'as bu ya, di hari kebangkitan nanti, orang ini ternyata dia tidak ada dosanya. Sampai dia lapor sama Allah, ya Allah, saya di dunia ini sering banget melakukan kemaksiatan, sering banget melakukan dosa. Kok hari ini saya dibangkitkan tidak punya dosa? Dosa saya habis. Kenapa ya Allah? Kata Allah apa? Bidu'ai waladika laka. Dosa-dosa kamu itu habis dengan sebab doa anak-anak kamu untukmu. Makanya kalau punya anak banyak, alhamdulillah. Usarpi anaknya berapa bu? 3. Berarti kalau 3 sehari 100 orang, 100 kali berarti 300 kali bu ya. Nah, nanti almarhum kalau pas hari kiamat dibangkitkan dosanya habis sudah nggak ada dosanya. Kenapa habis? Karena doai waladi, dengan sebab doa anaknya. Makanya ada satu ucapan ulama begini bu, al waladu as-saleh fid dunya yanfa. Kalau kita punya anak soleh bu, di dunia saja dia bermanfaat. Ya, ibu punya anak 3 semuanya soleh, seneng nggak? Seneng. Kalau anak soleh nih kayak Ibu Sarpia ya, anaknya 3, kalau sebulan udah mak nggak usah nyari duit. Dari anak pertama 1 juta sebulan, anak kedua 1 juta, anak ketiga 1 juta, enak gak tuh bu? Manfaat nggak tuh bu? Manfaat. Udah mak nggak usah nyayur, emang mak ini kesukaannya apa tuh namanya ya? Bukan, apa bu yang bu sering bikin itu? Kentang Mustafa. Ibu Sarpia sering bikin kentang Mustafa. Udah mah gak usah bikin kentang Mustafa, nanti saya beliin aja tuh 3 anak, 3-3-nya kentang Mustafa, 3 toples. Seneng gak tuh bu? Jadi anak saleh bu, di dunia saja yanfa, dia bermanfaat. Makanya mudah-mudahan anak yang ditinggal kita doain biar soleh dan solehah. Amin ya bu. Nanti kalau sebulan ngasih lagi apa? Ayam. Kalau 3 anak 3 ekor udah setengah ekor 3 ekor bu ya. Makanya kalau sini ada yang anaknya 12 bu. Ada 12 di sini. Nggak ada yang 12 di sini. Nah kalau anda punya anak 12 bu ya, nah sebulan sarang 100.000 aja udah 1.200.000. Sama dagingnya sarang sekilo sebulan udah 12 kilo. Akhir-akhir nenek sebulan makan daging 12 kilo. Habis nggak bu? Enggak. Nah itulah punya anak apa? Soleh. Jadi al waladu as-saleh fid dunya yanfa, di dunia saja sudah bermanfaat. Kemudian ibu sekali itu baru di dunia bu. Tapi kata ulama itu al waladu as-saleh fil qabri yarfa. Kalau punya anak soleh di kuburannya saja bu, udah yarfa, dia mengangkat derajat. Maka tadi kalau Ibu Sarpia anaknya cuma 3, sehari 100 kali istighfar berarti 300. Kalau kiamat bu 100 tahun lagi umpamanya ya, setiap hari anaknya istighfar, luar biasa bu. Almarhum nanti dibangkitkan yarfa, udah nggak punya dosa, habis derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enak atau bu? Punya. Makanya ibu nanti kalau sudah anaknya sudah besar wasiat. Gue gak minta apa-apa sama lo, gue minta sama lo cuma doain gue aja. Kalau gue mati jangan lupa selalu setiap hari diapain? Karena itu bu yang akan mengangkat derajat kita di kuburan.
Jadi almarhum sekarang sudah di alam kubur, Bu. Alam kubur itu bisa luas, bisa sempit, sempit banget. Nah, tergantung daripada kita, anak, istri di rumah ini sejauh mana berusaha untuk melebarkan kuburan yang sempit itu. Mudah-mudahan almarhum hari ini kita doain kuburannya luas. Amin. Ya Bu ya. Bukan lagi tanah, hamparannya permadani. Permadani surga sudah bisa ditidurin di surga, dapat di dalam kuburan oleh almarhum. Yang ketiga Ibu sekalian, al-waladu as-salih fil akhirah yasfa. Ya Bu ya. Bu. Ada berapa tadi Bu anak saleh Bu? Di dunia apa Bu? Yanfa. Di kubur yarfa. Di akhirat yasfa. Apa yasfa Bu? Memberikan syafaat. Jadi kalau kita punya anak soleh Bu, ketika nanti umpamanya nauzubillah Ibu sekalian ya, orang tuanya di neraka, anaknya di surga Bu. Kita nggak tahu kan Bu ya, apa anak yang di surga, apa orang tua yang di neraka Bu ya. Kalau kita punya anak di surga Ibu sekalian, dicari tuh orang tuanya. Mana nih bapak gua, emak gua, kok nggak ada di surga? Diminta sama ya Allah, di mana orang tua saya Allah? Ternyata orang tuanya sedang disiksa di neraka. Kata anaknya, ya Allah saya nggak mau masuk surga sebelum orang tua saya bisa diangkat dari neraka. Nah inilah punya anak yang soleh, dia akan yasfa. Makanya Ibu sekalian ya, mencetak anak soleh gampang apa susah? Susah, berat. Karena hasilnya juga apa? Luar biasa. Apa diantaranya Ibu sekalian? Kalau kita pengen punya anak soleh, salah satunya Bu, salah satu bagian kecil, kasih makan yang halal buat anak. Kasih makan yang halal. Jadi jangankan Ibu sekalian sampai Ibu kasih makan anak atau suami dari makanan yang tidak halal atau makanan haram 1 kilo, jangan 1 kilo Bu, 1 butir jengkol aja Ibu sekalian. Ibu lagi belanja sama tukang sayuran, jengkolnya boleh nyolong atu Bu ya, bukan banyak, atau cabai atau bawang. Ibu masak, Ibu kasih buat anak, buat suami makan, itu sebabnya yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sampai saat ini Ibu sekalian, banyak doa-doa kita yang belum Allah kabul, banyak doa-doa kita yang belum Allah ijabah, disebabkan karena apa Bu? Karena ada makanan yang tidak halal masuk ke dalam perut kita. Jangankan kita Ibu sekalian, ya orang biasa. Nabi apa Bu doanya yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara 1 butir kurma? Bu, Nabi apa? Doanya ditolak oleh Allah gara-gara ada 1 butir kurma yang tidak halal. Nabi apa Bu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya istri berapa Bu? 2. Istri pertamanya siapa? Siapa Bu? Sarah. Nah, tinggalnya di mana? Palestina. Jadi Ibu kalau datang ke Palestina pasti berziarah ke makamnya Sarah. Karena ini masjid besar Bu ya. Di tengah-tengah ini ada Sarah, kuburannya dari tengah masjid. Ada Sarah. Sarah punya anak, namanya siapa? Ishak, Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak sama Sarah berdampingan. Nah, kuburan bapaknya Ibrahim ada di bawah masjid ini. Istri kedua Nabi Ibrahim siapa Bu? Hajar. Punya anak Ismail. Tinggal di mana Bu? Mekah. Jadi Nabi Ibrahim itu Bu kalau gilir Palestina Mekah. Jadi kalau ibu punya suaminya punya istri lagi di di Sumatera masih kecil punya. Lebih dekat masih. Dibanding Palestina sama Mekah Bu ya. Gilir Palestina Mekah. Kendaraannya waktu itu hanya 1 apa Bu? Onta. Dari Palestina ke Mekah 40 hari. Jadi mau ketemu istri muda udah hilang pengennya. Kan udah kelar apa? Kalau lama capek di mana?
di jalan Bu sekalian ya. Begitu juga balik dari Mekah ke Palestina, udah tinggal loyonya doang, ketuplak Bu ya. Naik apa tuh? Naik onta. Suatu saat ibu sekalian, Nabi Ibrahim dari Masjidil Haram mau balik ke Palestina. Biasa di depan masjid banyak tukang jualan korma. Akhirnya Nabi Ibrahim mampir ke salah satu toko korma yang di depan Masjidil Haram. Saya beli korma, gitu kan? Ketika ditimbang itu korma, ada yang jatuh. Yang jatuh dicaplok Nabi Ibrahim. Biasa gitu kan Bu ya? Ibu beli duku, beli rambutan Bu ya. Belum disuruh udah diapain? Bang ini nyobain ya bang, gitu. Masih bilang nyobain masih bagus Bu ya. Kadang-kadang banyakan yang dicobain sama yang dibeli. Jangan sekali-sekali begitu Bu. Jadi yang satu butir itu Bu jatuh, dicaplok Nabi Ibrahim, berangkat Nabi Ibrahim kemana tuh? Ke Palestina. Sampai di Palestina seperti biasa Nabi Ibrahim bertakarrub di Masjidil Aqsa, berdoa, berzikir, biasa seperti itu Bu. Nabi Ibrahim mendengar percakapan dua malaikat. Malaikat yang satu bilang gini, enak tuh kayak Ibrahim seorang nabi, doanya dikabul, diijabah oleh Allah, enak seperti Ibrahim. Kata malaikat yang satu, oh enggak, sekarang udah nggak dikabul lagi. Gara-gara dia makan satu butir kurma yang tidak halal tadi yang jatuh. Mendengar itu ibu sekalian, Nabi Ibrahim langsung kemas-kemas, buru-buru berangkat dia kemana? Ke Mekah. Berapa hari tadi? 40 hari. Sampai di Mekah Bu, langsung nyecer kalau orang Betawi itu. Ngoncog Bu ya. Langsung ke toko korma. Pas nyampe di toko korma, ternyata yang jagain yang muda, anak muda. Kata Nabi Ibrahim, wahai anak muda, mana orang tua yang jaga korma ini? Oh, itu bapak saya. Ya, bapak saya. Sekarang kemana? 1 bulan yang lalu sudah meninggal. Ada apa memangnya? Saya mau minta diikhlaskan 1 butir kurma 1 bulan yang lalu yang pernah saya makan di sini. Gitu. Saya minta diikhlaskan. Oh, mohon maaf orang tua, saya tidak bisa mewakili saudara-saudara saya karena orang tua saya punya saudara 11 orang. Jadi kalau Anda pengen dapat maaf ikhlas dari 1 kurma itu, silakan datang ke 11 saudara-saudara saya. Coba Bu. Hanya untuk meminta apa tuh? Maaf 1 butir kurma. Jadi didatengin satu-satu untuk minta diikhlaskan karena pengen doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita raba-raba di kita ya, berapa jengkol yang udah gua kantongin ya. Tukang sayurannya udah kagak ada, udah ngelewat lagi, udah ngejualan Bu ya. Bagaimana tuh Bu kalau begitu Bu? Ya kan? Nah, salah satunya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syura ayat 25. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun, kata Allah begitu. Dialah yang menerima taubat hambaku dan dia juga yang memaafkan kesalahan-kesalahanku dan dia juga yang maha tahu apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kebetulan kita Bu punya kasus begitu dan kita bingung mau minta maafnya ke siapa, kuncinya apa Bu sekalian? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bertaubat itu Bu, semua dosa-dosa yang kita pernah lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salat sunat taubat. Dalam rangka ya Allah hapus semua dosa-dosa saya. Insyaallah mudah-mudahan ya Bu ya. Pada hari ini kita doain Bu Sarpia, salah satunya dalam berzikir, bertahlil, dalam rangka mendoakan agar almarhum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum ini Ibu sekalian, saya kenal benar dengan beliau. Sering datang ke majelis taklim saya. Tiap hari Kamis sore ngantar istrinya. Orangnya jarang ngomong. Di sini begitu nggak Bu? Ya, pendiam Bu ya. Orang kalau sedikit ngomong berarti dosa lisannya berkurang. Ya Bu ya. Dosa lisannya berkurang. Kan dosa itu banyak dilakukan dari berbagai jenis anggota tubuh kita Bu. Kuping punya dosa enggak? Punya. Mata punya. Mulut apalagi. Dalam satu teori katanya perempuan itu setiap hari mengeluarkan 20.000 kata. 20.000 kata Bu. Ya.
Laki-laki berapa Bu? 6.000 kata. Jadi 3 kali lipat perempuan lebih banyak ngomong itu. Ya Bu ya. Artinya kalau kita sering banyak ngomong, berarti kan apa? Sering juga dosa dari mulut itu yang keluar. Nyakitin orang, ngomong ceplas-ceplos, orang mau sakit kayak mau kagak kayak. Ya Bu ya. Makanya di peribahasa, diem itu emas. Makanya kalau nggak ada yang penting, udah diem aja. Orang diem salah juga Bu ya. Itu ibu tuh ngapa diem ya? Marah kali mau gue ya? Begitu Bu ya. Padahal kita dalam rangka menjaga jangan sampai lisan kita melakukan apa? Dosa. Alhamdulillah nih Bu, almarhum dikit berbicara, ya sering kurang banyak ngobrol, apalagi saya yakin kalau gosip menjarang dah. Ya kan? Orang jarang suka ngomong, jarang gosip. Apalagi kalau orang kupingnya budek Bu. Ya Bu ya. Udah pasti tuh Bu, dosa yang dari telinga udah terhindar. Ya Bu ya. Karena kagak denger orang ngomong apa, kagak denger Bu ya. Gitu ya. Mau begitu mau Bu. Nauzubillah. Yang penting kita pelihara bagaimana mata kita terhindar dari dosa, mulut kita terhindar dari dosa, kemudian telinga kita terhindar dari dosa. Mudah-mudahan Bu sekalian ya. Oleh karena itu Bu sekalian, di majelis yang sangat baik ini mari sama-sama kita beristighfar bersama. Mudah-mudahan dengan istighfar ini senantiasa segala dosa-dosa kita, dosa almarhum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman wa wafiqna amalan makbula wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ibu sekalian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nanti ibu-ibu pengen mendengar isi tausiah yang tadi saya sampaikan, silakan nanti diklik di YouTube channel saya, Nur Anwar Amin. Ya, insya Allah nanti akan saya share, saya kasih ke Ibu Sarpia. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf, dan mari sama-sama kita baca suratul Fatihah 1 kali lagi. Khusus kita niatkan buat almarhum Bapak Kuatno, dengan karomah mujizat suratul Fatihah almarhum diampuni dosa-dosanya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.